Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mahbubah dengan NPM 24100200060 dari kelas SIB Reguler Banjarmasin dari Fakultas Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video UTS untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 yang diberikan oleh Bapak Yusri Ihwani, Eskom Mkom. Adapun tugas yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah bagaimana cara membuat program untuk menghitung gaji karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi, baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama-tama, kalian harus membuka aplikasi kode editor terlebih dahulu. Nah, jadi dalam tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Visual Studio Code. Nah, langsung saja kalian klik aplikasi tersebut. Sebelum ke tutorialnya, disclaimer terlebih dahulu, sebelum kalian mengetikkan kodenya, pastikan kalian harus menginstal ekstensi Python melalui Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Itu merupakan ekstensi bawaan yang ada di aplikasi Visual Studio Code. Nah, jadi ini ada di bagian icon paling bawah. Nah, ini ada namanya extension. Kalian klik saja dan kemudian kalian searching Python. Nah, maka akan muncul beberapa ekstensi di sini. Mohon maaf sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal ekstensi tersebut. Nah, kemudian di sini saya mungkin tidak perlu menginstalnya lagi, dan di sini saya akan langsung saja ke kode yang akan saya ketikkan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih gunanya ekstensi terlebih dahulu. Saya lupa tadi ya, maaf. Nah, jadi ekstensi itu sangat penting karena memungkinkan kalian untuk menjalankan dan menguji kode Python di Visual Studio Code dengan baik dan lancar. Nah, jika tidak terinstall kemungkinan, maka kode tersebut tidak akan berjalan. Begitu teman-teman semuanya. Oke. Di sini langsung saja saya akan ke tugasnya. Oh ya, jadi sebelum kalian ketikkan kodenya di sini, kalian harus membuat folder terlebih dahulu ya. Nah, jadi bikin foldernya itu di mana? Jadi bikin foldernya itu di data manage kalian yang ada di komputer kalian. Nah, di sini saya menggunakan data D. Saya pilih data D. Nah, jadi di bagian sini saya simpan kode saya di bagian kumpulan tugas kuliah. Nah, saya punya folder tersendiri untuk menyimpan beberapa tugas yang mungkin diberikan oleh dosen-dosen. Nah, jadi di sini saya punya folder algoritma karena berhubungan dengan mata kuliah sama. Nah, kemudian di sini kalian bikin saja UTS. Foldernya dengan nama UTS. Nah, maka sudah terbikin gitu Pak. Kemudian lanjut, kita pergi ke aplikasi Visual Studio Code-nya lagi. Nah, kalian langsung saja open folder. Nah, maka cari folder yang disimpan tadi di mana? Ditaruh di mana? Nah, tadi saya taruhnya di data di sini di bagian sini. Nah, maka kalian select folder. Oke, setelah foldernya sudah terbuat, kalian klik new file yang ada kan di sini. Kemudian saya di sini kasih nama filenya UTS1.1b.py. Nah, py itu gunanya untuk apa? Karena itu gunanya untuk kodenya Python supaya codingannya bisa berjalan. Oke, enter dan simpan di bagian folder UTS tersebut. Oke, nah kemudian lanjut di sini, langsung ke kodenya. Di sini saya ingin mengetikkan perintah terlebih dahulu. Di sini perintahnya itu print, buka kurung, ketik program hitung gaji karyawan. Oke, saya selesai. Lanjut print lagi. Ini strip, tanda petik, kemudian tanda strip. Nah, ini tanda stripnya disesuaikan dengan yang di atas. Kemudian garis miring M. Oke, sudah. Nah, ini sesuaikan saja sama panjangnya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke codingan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi fungsinya print program hitung gaji karyawan yang barusan saya ketik itu berguna untuk menampilkan judul program ke layar. Itu untuk memberitahu pengguna fungsi program. Intinya judulnya itu apa sih gitu lah. Oke, lanjut ke codingan yang selanjutnya. Di sini saya ingin menginput data karyawan. Nah, jadi ini saya kasih note biar kalian tidak bingung ini tuh apa gitu. Jadi itu adalah input
data karyawan. Nah, jadi notes itu pakai perintah agar ya. Sorry. Oke, langsung saja kita inputkan datanya. Datanya ada nama, kemudian sini sama dengan input. Kemudian perintahnya itu masukkan data. Nama tuh jawaban. Nah, habis itu titik dua, enter. Oke. Kemudian lanjut masukkan nick itu pakai ini, kemudian sama dengan input, kemudian sama yang kayak di atas kan, nick kerjakan. Oke, di sini kasih titik koma ya, titik dua. Lanjut ke masa underscore kerja sama dengan mt masa kerja, kemudian dalam setahun kan, yang disuruh berapa, dalam tahun maksudnya. Oke, titik dua. Oke, sorry, ini INT. Kemudian lanjut status karyawan dengan input, masukkan ya betul, masukkan status karyawan. Nah, ini dalam kurung tetap atau kontrak. Di sini ada titik dua, sudah ada tadi. Nah, status. Oke, kita lanjut ke status hubungan. Status underscore sama dengan input, masukkan status hubungan. Status hubungan. Nah, status hubungannya apa? Belum nikah atau nikah? Oke, kemudian titik dua. Oke, sudah selesai. Kemudian lanjut ke gaji pokok. Gaji underscore pokok. Di sini saya memakai float. Ketiganya float. Kemudian input, masukkan gaji pokok. Dua. Oke. Nah, sebelum kita ke coding yang selanjutnya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi fungsinya untuk apa itu, yang nama, nick, dan sebagainya itu berguna untuk meminta pengguna memasukkan data karyawan. Nah, jadi itu kan harus dimasukkan, itu berguna untuk menginput data karyawan gitu. Perintahnya untuk itu, dan juga kemudian data tersebut diinput. Setelah diinput maka akan disimpan dalam variabel untuk dilakukan perhitungan. Nah, jadi dan untuk tipe datanya, nah di atas itu kan ada yang namanya int, float, dan juga str. Nah, int itu untuk angka. Nah, jadi digunakan untuk pada masa kerja gitu. Kemudian untuk float itu untuk gaji pokok. Nah, gaji pokok itu bisa berupa angka desimal. Nah, kemudian untuk str itu gunanya untuk teks seperti nama, nick, dan status. Oke, lanjut kita ke coding yang selanjutnya, yaitu ke inisialisasi variabel. Nah, di sini saya seperti yang di atas ngasih note ya di atasnya biar kalian tuh paham. Ini tuh untuk apa? Inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel ya benar. Nah, di sini jadi bonusnya itu kita tulis ya sama dengan 0. Tunjangannya juga sama dengan 0. Kemudian uang transfernya juga 0 ya. Uang
transport sama dengan 0. Nah, di sini saya akan jelasin lagi kenapa sih 0 gitu loh. Kenapa enggak angka-angka yang lain gitu. Nah, jadi inisialisasi diawali dengan angka 0 itu untuk menghindari error jika tidak memenuhi syarat perhitungan. Itulah. Intinya supaya codingannya nggak error. Begitu. Aduh. Itu kan sesuai dengan logika perhitungan pada bonus berdasarkan masa kerjanya juga gitu. Oke, jadi lanjut kita ke menghitung bonus. Ini saya kasih note lagi. Hitung bonus. Nah, oke. Di sini saya ketikkan perintah if jika masa kerja lebih dari 5. Nah, maka bonusnya sama dengan bonusnya 0.15 bintang gaji underscore mana ya, gaji pokok ini. Oke. Sorry, jadi bagian di atas ini tuh ini titiknya salah nih, titik 2. Oke, sudah. Oke, seperti biasa tadi sebelum kita ke coding selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian hitung bonus ya. Jadi, jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka bonus dihitung sebesar 15% dari gaji pokok. Nah, jadi itu uang transportnya berdasarkan status karyawan gitu. Begitu. Kemudian lanjut kita pada coding selanjutnya, yaitu menghitung hitung uang transport. Nah, sini saya kasih note juga, hitung uang transport. Jika status underscore karyawan, sini pakai lower yang ini ya, tanda kurung sama dengan 2 kali tetap. Kemudian ini uang transport sama dengan misalnya 50.000. Nih. Oke. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, jadi pada bagian hitungan transport itu jika status karyawan adalah tetap, maka akan diberikan uang transport sebesar Rp50.000. Nah, jadi jika tetap maka akan diberikan Rp50.000. Nah, kemudian di bagian codingan tersebut kan ada tulisan yang namanya lower. Nah, jadi lower itu apa? Jadi lower itu digunakan untuk menginput agar yang huruf tidak peka, seperti huruf besar atau huruf kecil. Begitu, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut pada bagian menghitung tunjangan. Nah, jadi di sini saya kasih note lagi. Hitung tunjangan. Kemudian di sini saya ketikkan if jika status tunjangan, status hubungan. Nah, ini status hubungan. Kemudian sini sama yang di atas itu lower. Sama dengan menikah. Maka tunjangannya sama dengan 0.10 gaji sama dengan underscore pokok. Oke, ini sudah selesai. Oke. Penjelasannya. Jadi hitung tunjangan. Nah, jadi jika status hubungan
Jika status hubungan adalah menikah, maka akan diberikan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Nah, begitu teman-teman penjelasannya. Kemudian lanjut ke bagian menghitung gaji bersih. Hitung gaji bersih. Oke. Sini saya ketikkan gaji underscore bersih. Sama dengan gaji underscore pokok plus bonus plus tunjangan plus uang transport. Oke, nah sudah selesai. Kemudian penjelasannya. Jadi gaji bersih itu dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, bonus, uang transport, dan juga tunjangan. Nah, begitu teman-teman. Jadi semuanya itu harus ditambahkan gitu loh, agar bisa menghasilkan input atau agar bisa menghasilkan output. Oke, kita lanjut kepada bagian menghitung output rincian gajinya. Nah, jadi sini saya ketikkan lagi output rincian gaji. Nah, jadi ketikkan saja perintah print. Garis miring M sama dengan rincian gaji ke-8. Program 1. Oke, udah lanjut. Perintah print lagi. F nama karyawan. Nama karyawan. Dari sini misalnya. Ini ya. Nama. Oke, lanjut ke print. F nik karyawan dengan nik. Ini lagi. F masa kerja, ya kah? Ya betul. Masa kerja. Oke, udah. F status karyawan. Status ini lagi. Status hubungan. F ini pokok. Gaji pokok. Nah, jadi pada bagian ini tambahkan titik 2 F. Lanjut print F bonus. Bonus 2 tambahkan juga titik 2 F. Print
Sudah ya, uang transfer lagi. RP. Oke, lanjut pada bagian uang transport. Nah, jadi uang transportnya ini uang underscore transport titik 2 F. Lanjut print F F tunjangan titik 2 F. Print yang terakhir F gaji bersih skor bersih titik 2 F. Oke. Sebentar, saya koreksi terlebih dahulu. Mohon maaf teman-teman, jadi saya lupa menaruh RP di bagian gaji pokoknya. RP titik pada bagian masa kerjanya aku ketinggalan tahunnya, ketik tahun. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah, setelah itu lanjut kita running codingnya, apakah ini sudah benar atau belum gitu. Kita lihat hasilnya itu dengan cara kita klik yang icon segitiga yang paling kanan atas, ujung kanan atas. Nah, yang ini run Python file, itu gunanya untuk melihat hasil codingan kita sudah benar atau belum. Oke, kita klik kita klik dulu. Kemudian di sini langsung saja inputkan data. Nah, jadi sini saya akan inputkan data yang sesuai dengan surat Bapak Yusri. Nah, ketikkan Budi ya. Budi nama karyawannya Budi. Sebenarnya saya minta maaf karena saya geser kameranya ke kanan karena layar laptopnya nggak kelihatan hasilnya. Oke, lanjut ke nicknya, enter. Nicknya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masa kerjanya 7 tahun. Kemudian status karyawannya tetap. Kemudian belum menikah. Nih, Budinya belum menikah. Kemudian gajinya berapa ya? 5 juta ya gajinya. 5 juta 5 juta kan. Ya, oke, enter. Oke, nah jadi ini hasilnya dari inputan data tersebut. Bisa lihat di atasnya. Nah, jadi Budi, nama karyawan Budi, ini karyawannya 1, 2, 3, 4, 5, masa kerja 1 tahun, status karyawan tetap, status hubungan belum menikah, dan gajinya 5 juta kan. Ternyata gaji pokoknya itu adalah gaji pokoknya 5 juta, dan ternyata bonusnya itu adalah 75.000, uang transportnya itu 50.000, tunjangannya itu 0, dan ternyata gaji bersihnya itu berapa ya? 5.800.000. Oke, jadi ternyata itu sudah benar codingannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Yusri. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya mudah dipahami dan mungkin berguna untuk sebagian orang-orang. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.